ketika startup semua lagi benar-benar bakar duit, tiba-tiba dia rem gitu kan. Pendanaan gak ada lagi, posisinya lagi bleeding. Ya udah, PHK, collapse. Enggak, sebetulnya dulu gua adalah spesialis branding dan marketing di startup. Oke. Terus di 2019 gua ngerasa jujur aja dunia startup waktu itu lagi ini banget ya, lagi kenceng banget. Tapi tekanannya juga gede banget gitu. Oke. Nah pada saat itu jujur aja gue di keluarga juga lagi ada tuntutan ngerawat bokap nyokap karena waktu itu udah tua, udah sakit-sakitan. Jadi gue pikir udahlah gue family dulu, gue take care of my parents sambil gue mikir mau apa ya. Terus gue bikin aja social media account karena gue ngerasa gue punya waktu deh 6 bulan 1 tahun untuk bereksperimen gitu. Ternyata hanya dalam waktu mungkin gue istirahat cuma 4 bulan langsung meledak gitu. Berarti malah yang gue nangkepnya malah karena apa ya? Karena keinginan berbakti seorang anak jadi stop sebentar, ketemu kesempatan ini baru jadi dapat dah tipping pointnya. Bisa jadi kalau pada saat itu Koko memilih untuk diri sendiri gitu loh. Gue kejar karir gue, nggak akan ketemu momen itu. Bisa jadi enggak sih, karena memang waktu itu satu ya, gue dulu posisinya di startup emang udah tinggi. Gue terakhir di C-level, sebelumnya naik dari manager, VP ke C-level, gue terakhir di C-level. Tuntutannya udah tinggi banget, tapi gue juga udah nggak bisa ngejar lebih atas lagi kan, gitu. Gue nggak mungkin jadi CEO. Ya udah mentok-mentoknya paling gue jadi ke startup lain jadi C-level atau gue turun jadi VP atau kayak gimana. Nah cuma ya waktu itu tekanan dunia startup tuh lagi gila banget. Lagi bakar duitnya gila-gilaan. Bener-bener kayak gak ada work life balance sama sekali. 2019, 2020 forget it gitu. Semua dunia startup tuh bener-bener gila banget. Kalau teman-teman yang dulu di dunia startup pasti tahu gitu. Oh ini menarik. Nah tapi kan itu momen startup itu lagi banyak yang rising dong kok. Iya. Bakar duit. Nah, benar. Oke, banyak teman-teman di sini merasa harusnya momen-momen itu para C-levelnya startup itu momen party-party gitu loh. Party, wah pendanaan kita banyak nih, kita bisa spend money ke sini, ke sana. Tapi malah stressful atau enggak? Wah, very stressful menurut gue ya. Mungkin kalau honeymoon phase-nya 2017-18. Gue rasa ya. Okay. Honeymoon phase-nya di situ. Okay. 2019 itu tekanannya tinggi. Persaingannya tinggi dan lain sebagainya. 2020 waktu itu shock. 2021 terakhir kali take off untuk beberapa sektor sektor startup yang bagus-bagus itu dapat take off-nya di situ. Karena semua orang di rumah, digitalisasi kencang. 2022 masuk winter. Jadi siklusnya waktu itu kayak gitu. Oke. Ini buat teman-teman di sini, gue juga ini di luar dari pertanyaan sih teman-teman. Cuman gue pengen tahu itu banyak anak muda itu dengar istilah startup winter kok. Boleh dijelasin nggak buat teman-teman di sini yang nggak tahu emang apa yang terjadi dan efeknya buat orang-orang yang kerja di startup atau C-levelnya di startup itu startup winter itu seperti apa sih? Dan honeymoon phase-nya seperti apa? Jadi kita ada momen terbaiknya, ada momen terjeleknya. Boleh dijelasin nggak? Oke, mungkin basically gini. Kebanyakan orang kan tahu startup itu pada masa awalnya dia ngejar valuasi gede. Disuntiklah dana. Pokoknya lu fokusnya sama growth. Growth itu bisa diinterpretasikan dengan berkembangnya sosial media growth-nya, usernya dan lain sebagainya. Pokoknya fokusnya ke growth. Profitable belakangan aja. Yang penting growth dulu gitu. Nanti di seri-seri berikutnya akan ada pendanaan lagi, growth. Harapannya dari misalnya 7 startup yang berkompetisi dari satu sektor muncul 2-3 pemenang. Habis itu mereka IPO dan lain sebagainya. That's the game gitu. Nah, muncul COVID kan. Ketika COVID, shock semuanya. Dan yang paling jadi triggering point adalah Amerika naikin suku bunga. Ketika Amerika naikin suku bunga, semua investment itu dia nge-hold duitnya buat ditarik ke US, buat ditaruh di obligasi US. Jadi yang tadinya ini dana-dana ini buat startup, langsung tiba-tiba stop, mandek. Gitu. Dan satu venture capital stop, yang ini stop, yang ini stop, yang ini stop, yang ini stop. Ketika startup semua lagi benar-benar bakar duit,
tiba-tiba dia rem gitu kan. Dari yang tadinya udah menuju profit misalnya, atau yang tadinya lagi bakar duit memang ngejar ekspansi, tiba-tiba dananya seret, dan itu signifikan dalam waktu 6 bulan. Sekitar tahun 2000, mungkin gue bisa bilang 2022 2023. Pendanaan gak ada lagi, posisinya lagi bleeding. Ya udah PHK, collapse gitu. Jadi nyambung sebenarnya Covid sama startup winter. Nggak ada orang yang expect Covid pada saat itu. Karena nggak ada yang expect, jadi kita pikir ya udah runway masih panjang, estafet startup team masih panjang. Tapi what happened di startup winter itu kok untuk startup pada saat itu ya? Maksudnya apakah basically nggak ada bahan bakar lagi? Kan itu jadi nggak bisa bayar karyawan intinya. Nggak ada bahan bakar lagi, nggak ada suntikan dana lagi untuk dibakar duitnya. Dengan kondisi bisnis yang memang lagi dibikin tidak profitable. Betul. Oke. Ini random aja. Apakah semua rata-rata startup pada saat itu memang secara bisnis modelnya itu nggak bisa diusahakan langsung di shift ke profitable aja kok? Sulit deh. Playbooknya nggak ke situ. Jadi misalnya ada beberapa startup yang gue tahu sebenarnya udah profitable. Pihak investornya paksa ini nggak boleh profit dong. Kalau lu profit berarti lu kurang ambisius. Berarti lu masih cari aman dong. Berarti sebenarnya ada duit yang bisa dipakai untuk lebih dikencengin lagi growth-nya. Malah bisa dimarahin. Lu profitable emang ini udah saatnya. Berarti lu kurang risk taker. Ini bicara dulu ya. Kalau sekarang narasinya udah beda lagi. Ini bicara dulu kayak gitu. Oke. Wah ini menarik banget sih kalau misalnya kita bahas soal startup. Cuman hari ini gue bakal lebih banyak bahas ngomongin uang dari sisi medianya. Kok gue penasaran. Jadi pada saat itu akhirnya kan memutuskan untuk bikin si channel finance ini ya. Yes. Nah setahu gue di 2020 itu memang orang itu banyak yang pertama kali akhirnya invest saham. Iya, angkatan pertama. Angkatan COVID lah. Yang angkatan COVID saham. Banyak yang di situ. Bisa dijelasin nggak pada saat itu kondisi saham-sahaman di Indonesia itu seperti apa? Maksudnya dari retailnya ya, banyak yang mau tahu kah? Terus dari medianya seperti apa? Nggak ada yang bahas sama sekali kah? Karena kan sekarang udah banyak banget kalau dibandingin dengan sekarang ya. Ya kalau sekarang udah arena yang berbeda ya. Ini gue cerita arena yang dulu. Yang arena yang dulu masih template banget, masih playbook banget. Ada blue chip, ada saham second liner, ada saham gorengan. Biasanya dibagi tiga tier, tiga itu. Yes. Kalau sekarang udah campur-campur semuanya udah nggak ada tuh. Yang kategori itu udah nggak ada. Tapi pada saat itu ada kayak gitu. Nah masalahnya waktu itu adalah cara orang bisa dapetin duit tiba-tiba kan direm. Orang kan nggak bisa pariwisata lagi. Banyak banget sektor yang habis gitu. Terus tiba-tiba semua orang tahu bahwa faktanya adalah bursa saham lagi at the lowest point. Dan ketika gerak dikit naik aja, keuntungan bisa langsung 10%, 15% dan lain sebagainya. Orang akhirnya chip in masuk ke situ. Dan itu kan rally-nya lumayan panjang ya, mungkin bisa 2 tahun lah rally-nya. IHSG dari bottomnya COVID. Ya udah akhirnya orang chip in dan mulai belajar influencer yang di bidang itu dapat nama, terus mereka juga bikin konten yang gila-gilaan. Ya udah jadi satu topik tersendiri lah, blooming tersendiri gitu. Kalau dulu 2018 kan yang rame vlog wisata kalau nggak salah. 2017 yang rame itu vlog food vlogger 2017, 2018. Nah 2020 itu finance. Gitu. Ya itu masanya lah, pada masa-masanya. Oh berarti Koko juga notice kalau misalnya di media itu tiap tahunnya itu kayak ada rotasi topik ya. Kayak of course. Dari food ke travel ke mana baru ke finance. Ya, dan finance. Mungkin sekarang keulang lagi gitu ya. Sekarang rasanya belum di level yang sama kayak 2020 2021. Masa? Ya. Sekarang menurut gua nih ya, kemana-mana pembahasannya finance kok. Maksudnya saham kripto. Bisa sih, mungkin tapi wah kalau dulu lebih gila sih. Semua topik dulu nggak cuma saham dan kripto. Dulu tuh semua produk keuangan tuh punya budget untuk nge-push mereka punya produk keuangan. Dari emas, reksadana, peer to peer, hampir semua segmen produk keuangan, aset manajemen itu mereka semua dorong uangnya untuk dipublikasikan. Jadi dulu waktu gue ngomongin uang bikin awal ya pertama ya,
dalam setahun pertama aja mungkin udah 200 klien gue ambil. Wow. 200 klien dalam setahun pertama ya. Gue gak kebayang 200 nama di finance sih kok. Tapi Iya. sebanyak itu ya? Dari perbankan, bank digital, sekuritas saham, exchange kripto, upper reksadana, aset manajemen, itu kayak gitu. Sekarang slowing down, tapi ya gue ngeraupnya dulu dari awal di situ.